Seperti kita ketahui bahwa SMK 3 itu juga penerapan dari peraturan perundang-undangan ya. Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Di sana kan ada kriteria-kriteria tertentu gitu ya, kriteria-kriteria tertentu yang wajib dimiliki oleh perusahaan. Otomatis kalau perusahaan bisa mendapatkan itu, insya Allah tahun ini RSNU dapat juga yang SMK 3 ya penghargaannya. Berpengaruh langsung ke masyarakat. Berarti masyarakat akan tahu kan, oh di sana loh SMK 3-nya itu jalan. Dan dia akan, oh berarti kalau saya perawatan di sana, otomatis juga ini ya akan merasa nyaman gitu. Kalau masyarakat yang dicari kan kenyamanan gitu ya. Nah penerapan SMK 3 itu kan juga kalau kita menerapkan sesuai kriteria, saya jamin, saya berani menjamin itu juga akan nyaman gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel YouTube RSNU Tuban di segmen Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Wah, kembali lagi bersama saya Dr. Abde. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu yang spesial. Kenapa spesial? Karena tamu kita pada siang hari ini adalah pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Subkorwil Tuban. Wah, dan momennya juga sangat pas karena sekarang sedang memasuki bulan K3 Nasional 2023. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita beri aplaus yang meriah ya untuk Bu Erni Kartikasari STSH MH. Selamat siang Ibu. Selamat siang Dokter Abde. Oh iya. ABDE. Oh ABDE. Ya. Betul. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Sama-sama. Telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Nukleus Podcast ya pada siang hari ini. Salam kenal, saya Dr. Abde. Salam kenal juga. Iya. Jadi kita hari ini santai saja Bu, ya, karena kita konsepnya memang ngobrol-ngobrol santai dan maknyus, ya, gitu ya. Gitu ya. Ya. Jadi kita akan membahas tentang berbagai hal seputar K3 tentunya yang di bidang dari Bu Erni sendiri. Iya. Tapi sebelumnya alangkah baiknya Ibu Erni perkenalan singkat dulu, siapa sih? Kan kita mungkin perlu kenal lebih jauh bagaimana Ibu asalnya dari mana, kesehariannya bekerja di mana. Monggo silakan bisa perkenalan secara singkat saja, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya tadi sudah disebutkan sama dokter ya, Erni Kartikasari. Saat ini saya sebagai ASN, lebih tepatnya jabatannya itu pengawas ketenagakerjaan gitu di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Kebetulan kalau di Tuban ini namanya Subkorwil Tuban gitu dok ya. Tempatnya ada di UPT BLK Tuban. Saya seorang istri dan ibu dari 2 orang anak yang asli Tuban saya dok. Asli Tuban? Iya, dari SD sampai SMA di Tuban, kuliahnya di Malang, dan kembali ke Tuban lagi. Mengabdikan diri untuk bekerja di Tuban. Untuk saat ini saya domisili di Kelurahan Perbon. Di Perbon. Iya, jadi dekat dari sini. Mungkin satu kelurahan juga sama RSNU ini. Betul ya, betul. Dekat Bu ya, Iya, dari sini. betul. Oke. Itu aja sih perkenalan singkatnya ya. Oke, baik. Berarti Bu Erni ini memang pengawas ketenagakerjaan. Betul. Mungkin saya sebenarnya masih agak awam ya, pengawas ketenagakerjaan. Kalau dari istilahnya job desk sehari-hari sendiri dari Ibu, ini ranahnya seperti apa atau sehari-hari Ibu ini seperti apa untuk ranah kerjanya dan bagaimana bisa dijelaskan sedikit? Iya. Namanya pengawas ketenagakerjaan, tentu tugas utamanya mengawasi, kan gitu ya. Apa yang diawasi kan gitu. Yang diawasi adalah jalannya peraturan perundang-undangan yang saat ini yang kami awasi baik yang berhubungan dengan norma kerja maupun norma K3 di perusahaan. Jadi
tugas kami yang utama itu gitu loh. Seperti apa teknisnya? Biasanya kita membuat semacam rencana kerja, kemudian kita turun ke lapangan. Yang paling utama adalah pembinaan. Kita selalu mengedepankan pembinaan atau preventif edukatif, seperti itu. Kalau misalnya sudah kita bina, ternyata perusahaan itu masih bandel gitu ya istilahnya, kita bisa menerapkan yang namanya represif non justisia. Seperti apa? Kita keluarkan namanya nota pemeriksaan. Jadi diperingatkan gitu. Misalnya ada peringatan yang pertama, yang kedua, seperti itu untuk perusahaan. Kalau masih bandel lagi, kita kan namanya perusahaan lain-lain ya. Ada yang sudah paham, ada yang mungkin belum paham atau setengah paham, atau sudah paham tapi dablek istilahnya gitu. Itu bisa kita pakai yang terakhir adalah represif justisia, sanksi. Tapi kalau kami biasanya kalau untuk di Tuban itu alhamdulillah sejauh ini termasuk untuk di RSNU ini sudah banyak yang dipenuhi sih untuk pelaksanaan peraturan itu gitu. Jadi kalau seperti itu ya kita juga seneng gitu loh. Nggak sampai ngeluarkan namanya sanksi sudah patuh seperti itu. Wah, berarti memang di Tuban ini termasuk tertib gitu Bu ya. Iya, betul. Oh, berarti memang untuk sasarannya sendiri perusahaan Bu ya. Perusahaan termasuk instansi rumah sakit gitu. Rumah sakit yang di bawah swasta atau BUMN atau BUMD. Kalau rumah sakit itu misalnya kalau di sini adanya BUMD ya, untuk rumah sakit ini sama swasta. Itu memang di bawah kewenangan kami juga untuk pelaksanaan peraturan itu, di bawah pengawasan kami. Nah, ini kalau berbicara masalah K3 sebenarnya Bu ya. Nah, ini nanti kita sudah masuk ke K3-nya, kesehatan dan keselamatan kerja. Betul. Ini yang perlu diperhatikan nih apa, dan pengertian singkatnya untuk K3 mungkin K3 untuk ya? Teman-teman di sini mungkin sering dengar ya K3 sertifikasi K3 bulan K3 nasional gitu. Nah, sebenarnya K3 nasional K3 itu apa sih Bu? Iya, kalau dari secara etimologisnya namanya K3 kan keselamatan dan kesehatan kerja kan gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang sesuatu tidak terlepas dari namanya kenapa kok kita perlu belajar K3, perlu kita terapkan. Sejarahnya seperti apa kan seperti itu. Mungkin saya bisa cerita singkat. Iya. Kalau namanya K3 itu memang sudah ada aturannya kan gitu ya. Kenapa sampai keluar aturan itu kan gitu. Yang pertama ada latar belakang atau latar belakang yang mendasari ini semua. Ini seperti saat ini kan namanya industri bukan di Tuban ya, secara nasional atau global itu kan semakin maju. Jadi industrinya semakin maju, semakin beragam. Dengan adanya industri yang maju, peralatan semakin maju, semakin modern gitu ya. Tapi ada juga hal lain yang patut kita perhatikan, apa sumber bahayanya juga semakin besar gitu loh. Betul. Ada yang mudah, ada yang positif, tapi diikuti oleh ada yang perlu diperhatikan lagi, apa sumber bahayanya semakin besar. Kalau dulu mungkin zaman dulu itu masih banyak yang manual kan gitu. Tapi sumber bahaya juga enggak seperti sekarang ini. Itu salah satu latar belakangnya. Kemudian sejarahnya dari zaman dulu sebenarnya K3 ini sudah banyak diterapkan gitu loh. Contohnya zaman Mozai, Planius, ensiklopedia dari ini ya Spanyol waktu itu, terus zaman Hammurabi itu dia mengedepankan kalau misalnya seorang ini pekerja bangunan, kalau dia membangun rumah sampai rumah itu roboh, berarti dia harus dihukum bunuh gitu. Sampai seperti itu. Itu kan sebenarnya K3 gitu loh. Nah, kalau di Indonesia sendiri dimulai tahun 1970 dokter. Waktu itu kan hukum Belanda yang dianut oleh pemerintah Indonesia sudah tidak sesuai karena kemajuan zaman. Maka 12 Januari 1970 ditetapkan Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970.
Dan itu yang menjadi dasar kita dalam menerapkan sampai hari ini. 12 Januari 1970. itu Sehingga awalnya. sehingga akhirnya ada peringatan bulan K3 itu kan 1 bulan, kan bukan hari K3 ya. Iya. Tapi bulan K3. Betul. 12 Januari sampai 12 Februari. Dan itu K3 itu wajib bagi setiap perusahaan. Tujuannya apa? Zero accident. Zero accident. Jadi jangan sampai di perusahaan, kalau kita tidak bisa menghilangkan sumber bahaya, kita bisa meminimalisir Setidaknya. Betul. Karena kalau kita menerapkan K3 otomatis 98% tuh usaha, 2% takdir kan gitu ya. Jangan sampai kita bilang udah takdir Bu, nggak usah kita menerapkan K3, kalau itu udah takdir ya takdir. Nggak bisa. Seperti itu. Makanya sampai hari ini saya ambil contoh aja misalnya di RSNO ini. Selain mungkin itu aturan perundang-undangan yang harus ditaati, karena kesadaran dari insan industrinya itu ada gitu loh. Karena kita tahu safety first. Sebelum kita ngomong ke orang lain, dari diri kita harus menerapkan K3 itu kan gitu. Contohnya seperti itu sih. Sebenarnya ya panjang juga ya, karena berurusan dengan peraturan pemerintah juga. Betul. Dan undang-undang juga. Nah, berarti memang dari sejarahnya tadi menarik ya Bu ya. Dari mulai awal pembentukan undang-undangnya itu yang akhirnya diperingati sampai sekarang sekarang. Bulan kesehatan dan K3 nasional. Keselamatan kerja nasional ya. Nah, kalau dari bulan K3 nasional sendiri dari tahun ke tahun dan terutama tahun ini sebenarnya apa yang diperingati, bagaimana kegiatannya, seperti apa? Ya, bisa dijelaskan Bu. Kalau peringatan bulan K3 nasional, kalau saya ini dari pemerintah gitu ya, yang paling pasti untuk setiap tahunnya itu dari kami yang ada di provinsi itu ada namanya peringatan seperti upacara bulan K3. Biasanya kita peringati tepat tanggal 12 Januari. Setiap tahunnya ya. Betul. Untuk kemarin kita juga melaksanakan di lapangan miliknya PT Pelindo di Surabaya. Jadi di sana yang diundang ada dari OPD, ada dari perusahaan seperti itu. Dan di sana pada saat pelaksanaan peringatan ini upacara bulan K3 itu diserahkan juga penghargaan K3. Penghargaan K3 kepada perusahaan dari Gubernur Jawa Timur. Penghargaannya ada 4 kategori. Yang pertama penghargaan Zero Accident atau Zero Accident Award, terkenal seperti itu ya, ZAA itu. Kemudian yang kedua penghargaan P2 COVID ya. Kemudian yang ketiga P2 HIV AIDS dan yang terakhir SMK 3. SMK 3. Dan alhamdulillah untuk Tuban termasuk 10 besar se-Jawa Timur nomor 7. Jadi ada 50 penghargaan yang diterima dari 39 perusahaan yang ada di Tuban. Wow, tepuk tangan untuk Tuban. Nomor 7 se-Jawa Timur Bu ya. Jadi kemarin Mas Bupati, Mas Lindra itu juga menerima penghargaan sebagai pembina K3 terbaik nomor 7 dari Bu Gubernur. Berarti memang dari semua kategori tadi itu istilahnya dirangkum Iya, dijadikan satu yang Tuban nomor 7. Nomor 7. Wow, luar biasa. Ya alhamdulillah masih bisa bertahan. Dan itu tiap tahun ada Bu tiap ya? Tahun tiap tahun ada. Seperti itu. Tapi kalau untuk dampaknya sendiri, kalau untuk tadi mungkin dari sisi instansi perusahaannya, kalau untuk masyarakat sendiri Bu, apakah dari bulan K3 ini mungkin ada dilibatkan atau ada suatu yang berdampak positif untuk masyarakat sendiri secara umum gitu? Kalau untuk masyarakat tentunya ada. Kalau peringatannya mungkin kalau di Tuban masih kurang booming ya. Masalahnya kan tugas pokok fungsi K3 ini melekatnya kan di Jawa Timur kan seperti itu. Cuman kalau di Tuban, kalau dulu itu biasanya ada
kegiatan semacam jalan sehat gitu. Jadi masyarakat Tuban itu tahu, oh ini perayaan bulan ketiga, dan biasanya hadiahnya itu super gitu loh. Di antara perayaan-perayaan yang lain tuh biasanya paling oke. Pernah waktu itu ada sapi gitu, sampai masyarakat tuh akhirnya, oh ini bulan ketiga, sampai seperti itu. Ini melekat Bu. Iya, Bisa melekat gitu. itu ya. Karena ada melibatkan langsung masyarakat, ditambah Melibatkan lagi langsung meriah masyarakat, gitu ya. iya. Tapi kalau tahun ini belum tahu sih untuk pemerintah Kabupaten Tuban seperti apa. Karena kan ya itu tadi saya kurang update untuk mengikuti, masalahnya kan tidak langsung di ini ya, di apa secara struktural tidak ikut di pemerintahan Kabupaten Tuban gitu loh. Jadi seperti itu. Lalu kalau ini masih seputar bulan ketiga Bu ya. Iya. Untuk pekerja yang di Iya. perusahaan atau di instansi di bawah K3 sendiri ya, itu apakah ada perannya atau ada dampaknya juga yang harus dilakukan untuk kedepannya atau di dalam bulan K3 itu sendiri? Namanya bulan K3 pasti untuk insan industri, walaupun di situ sebenarnya K3 itu bukan tanggung jawab person ya, Iya. tanggung jawab keseluruhan. Ya pasti ada gitu loh. Apalagi untuk saat ini kan momennya momen bulan K3 kan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara K3 itu enggak cuman orang yang bekerja di bagian K3. Contohnya di RSNU ini. Iya. Ada kan ya, paling hafal saya Mas Fakih itu kan, dia sering ke tempat saya untuk apa? Gus Fakih. Iya, untuk konsultasi tentang masalah K3 kan seperti itu. Tapi sebenarnya bukan tanggung jawab dia sendiri gitu loh. Tapi ada namanya panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, singkatannya itu P2K3. Itu melibatkan mulai dari top manajemen sampai bottom, sampai bawah. Jadi ada, misalnya di HRD ya harus ada di situ perannya apa, seperti itu kan tergantung masing-masing perusahaan. Tapi untuk K3 itu memang yang pertama gitu loh. Cuman herannya ya ini real di saat ini, bukan saat ini sih, sebenarnya juga sudah lama. Kalau ada suatu perusahaan dan dia itu belum menerapkan K3 secara baik gitu ya, itu tenaga kerjanya ada yang santai. Maksudnya santainya gini, ya sudahlah, memang seperti itu. Nggak pernah ada namanya demo atau lapor ke tempat saya karena K3-nya tidak dipenuhi. Sampai saat ini saya belum pernah ada laporan seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak dikasih upah lembur atau gajinya masih di bawah UMK, itu sering. Padahal kalau kita bicara K3, kalau tidak diterapkan pilihannya cuma 2. Kalau tidak dirawat di rumah sakit ya pindah alam kan gitu ya. Betul. Namanya juga keselamatan. Iya, dan makanya kesehatan, itu yang peran kita bersama harus saling bahu membahu, saling mensupport satu sama lain untuk pelaksanaan K3 ini di tempat kerja kita gitu. Menarik Bu, ini yang bahasan terakhir ini. Berarti kalau memang semisal ada salah satu pekerja yang sadar perusahaannya kurang ya menerapkan K3 dengan baik, sebenarnya apa yang harus dilakukan dari mulai tindakan kecil sampai mungkin tindakan besar yang mungkin lapor langsung atau bagaimana? Iya, kalau ada seperti itu pastinya dari pekerja tersebut, kalau misalnya tidak berani ngomong langsung ya ke pengusahanya, mungkin karena tanda kutip tadi, walaupun seharusnya juga nggak boleh semena-mena seperti itu ya dari pengusaha, dia bisa ngomong kalau sudah ada P2K3 tadi, misalnya ke pengurusnya, itu bisa menjadi bahan untuk rapat bulanan atau rapat apa, oh yang kurang ini, oh masukannya seperti ini. Kan di situ tentu ada pengusaha juga gitu. Jadi kan tahu oh kurangnya apa gitu. Seperti itu. Sampai kalau misalnya sudah mentok gitu ya, sudah dingertikan dan masih bandel itu tadi. Ya sudah, bisa ke kami untuk sebenarnya bukan, kalau saya melihatnya bukan lapor sih ya, minta tolong supaya kalau dari dinas biasanya kan pengusaha ini ada semacam, wah
kok dinas sudah sampai turun tangan kan seperti Iya. itu. Gitu aja sih kalau saya kalau lapor gitu kesannya kan kayak gimana gitu. Oke. Berarti kalau dari Bu Erni sendiri memang setiap harinya ini ya di Tuban Iya. ya. Berarti memang untuk ke Jawa Timur atau ke daerahnya ini ada beberapa waktu tertentu atau bagaimana, Bu? Kalau saya tadi sudah saya jelaskan kalau area kerja saya Tuban, Di Tuban. Kabupaten Tuban. Jadi kalau misalnya yang ada di Bojonegoro ya, ya Bojonegoro ada sendiri gitu, Subkoridor Bojonegoro gitu. Jadi ya kami bertanggung jawab untuk perusahaan yang ada di Tuban gitu. Dan jumlahnya sekitar kalau kita melihat dari jumlah data wajib lapor tuh ada 500 lebih dan pengawasnya cuma ada 3. 500 lebih. Apa itu perusahaan? Perusahaan dari tingkat kecil, menengah sampai besar. Karena kita kalau bicara perusahaan, jangan cuma dilihat perusahaan yang besar-besar saja kan gitu dokter ya. Selama dia badan usaha di mana di situ ada tempat kerja, ada perintah, ada upah, berarti di situ kan termasuk dalam pengawasan kami. Kalau saya membaca itu ada minimal pekerjanya, Bu. Iya. Betul ya? Betul. Ada minimal pekerja. Betul. 100 atau berapa Kalau gitu kalau nggak salah ya. kecil itu biasanya 1 sampai 50 lah itu masuk kecil. Kemudian kalau sampai 100 menengah, di atas 100 itu sudah besar. Berarti memang dari seluruh jumlah yang mau kecil, sedang sama besar itu memang Totalnya segitu. sudah masuk dalam setelah pengawasan Ibu semua ya? Iya. Oh, saya Harus kira memang seperti itu. harus dalam minimal sekian gitu. Jadi Oh, memang enggak. dari 0 sampai 50 Iya. pun kalau dia memang badan usaha memang Iya, betul. Dan sebenarnya nggak ada pengecualian kalau misalnya dia perusahaan besar maka harus melaksanakan ini. Kalau perusahaan kecil nggak ada. Iya. Tapi kalau UMKM memang lain ya untuk upah Oh, itu. iya, Cuman kalau betul. K3 sebenarnya sama selama dia namanya badan usaha ya harus menerapkan itu gitu. termasuk UMKM pun, Bu ya. Iya, harusnya seperti itu. Harusnya seperti Melindungi apa ya? Nah, K3 itu tujuannya kan membuat aman. Siapa yang dibuat aman? Pekerjanya, di dalamnya. kemudian orang lain yang masuk ke tempat kerjanya, dan juga sumber-sumber produksinya. Kan gitu. Cuman di sini yang membedakan kan kalau dia skupnya besar atau termasuk perusahaan besar mungkin lebih kompleks. Iya. Kalau kecil ya kecil kan gitu. Dan itu hanya diawasi oleh 3 orang. 3 orang. Jadi istilahnya timnya Bu Erni Iya. ini hanya 3 orang, Bu 3 ya. orang. Bagaimana 3 orang untuk mengawasi 500 Iya. perusahaan lebih itu, Bu ya? Wah, luar biasa nih. Keren juga ini ternyata. Wah. Iya. Berarti memang tiap harinya juga istilahnya itu bergantian atau memang ada pembagiannya seperti itu, Bu? Biasanya kita saling koordinasi saja sih. Misalnya untuk bulan ini saya bikin rencana kerja kunjungan ke 5 perusahaan misalnya. Itu apa saja? Ini kan ada buku registernya seperti Iya. itu. Nanti teman saya yang lain ya jangan sampai yang ini lagi kan kasihan perusahaannya Iya. nanti didatangi kok orang disnaker Orang- terus seperti itu. Padahal kan menunjukkan kalau kurang adanya koordinasi. Tapi alhamdulillah kalau di Tuban tidak seperti itu sih. Sudah bisa kita koordinasikan ya. Oke. Ini kita ngobrol panjang lebar, agak haus. Sudah ada salah satu ini produk, Bu, dari RSNO ya. Ini Oh, gitu ya. jamu ya. Jamu tradisional dari RSNO Green ini. Hospital. Iya. Jadi ini sudah tersertifikasi halal, Bu ya, dari Gizi RSNO. iya. Monggo boleh dicoba, ini kunir asem. Oh iya, Iya. kita coba dulu. Iya. Haus dari tadi. Jadi memang kalau dari RSNU sendiri ini ada dari Gizi, Bu ya, Gizi RSNU ini ada produk masuk ini, minuman sehat juga, termasuk juga catering sehat. Jadi memang di sini untuk karyawan ataupun untuk pasien, Iya. karena memang untuk ingin memesan
makanan-makanan sehat, bisa rice bowl atau catering atau makanan yang lain, itu bisa langsung ke pihak gizi RSNU. Di situ juga ada ahli gizinya untuk konsultasi, ingin berapa kalori, nanti Iya. ada juga rincian kalorinya seperti itu. Jadi memang ini sudah keseharian dari gizi RSNU untuk menyediakan makanan-makanan sehat seperti itu, termasuk Oh iya. kunir asam ini. Begitu. Seperti itu ya. Sebenarnya itu kan masuk K3 juga ya dokter ya. Wah, Iya itu kan? betul, Ada betul, ahli betul. gizinya, ada standar makan kalau untuk karyawan itu Ya, seperti apa. Itu kan kesehatan. ada. Betul, Iya, betul. kesehatan dan keselamatan Keselamatan kerja kerja, kan. iya, Keselamatan dan kesehatan kerja kalau kita. iya. Kadang-kadang Masih. kok kesehatannya dulu Bu atau keselamatannya dulu? Ya Iya. sudah. Gitu ya. Nah, sebenarnya yang bener Keselamatan dan keselamatan ya. dan Keselamatan, Bu, kesehatan ya. kerja. Keselamatan dan Iya. kesehatan kerja. Jadi selamat dulu, sehat dalam bekerja Dan aman dan aman itu tadi. dan nyaman. Wah, luar biasa. Kalau bicara sekarang ini saya pengen tahu dari Bu Erni sendiri. Iya. Sebenarnya dari sebelum jadi pengawas, Bu, Iya. itu ada sejarahnya. Ibu dulu tuh Apa gitu ya? iya, ini kuliahnya di Malang Bu ya, sama Iya. kayak saya Bu, di Malang juga. Iya, iya. Dari Malang, apakah langsung ke istilahnya Ke Tuban, iya, ke Tuban, atau ke seperti dinas apa tenaga kerja gitu ya? ini atau seperti Iya. apa? Bisa kita berbagi pengalaman sedikit Bu, Boleh. silakan. Panjang sih, tapi secara ini aja ya, secara garis besar. Iya. Dulu saya setelah lulus setelah lulus dari SMA, sebenarnya itu pengen jadi dokter. Oh, Tapi ternyata enggak masuk. Belum berpihak kan, karena orang tua dari kesehatan semua ya, ibu Betul. bidan, bapak menteri kesehatan, mantri, perawat kalau sekarang. kesehatan, saya kaget ini ya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dulu saatnya ibu kalau bilang kan gitu. Iya. Akhirnya kan terobsesi untuk menjadi seorang dokter, tetapi ternyata Allah berkehendak lain kan Iya. gitu. Akhirnya saya ngambil jurusan teknik kimia di swasta sih. Waktu itu kan memang masih sulit ya, kalau biasanya UMPTN tidak masuk, biasanya langsung swasta kan gitu. Iya. Jadi saya kuliah di ITN Malang, ngambil ITN jurusan Malang. teknik kimia. Karena dendam itu tadi tidak masuk di negeri, akhirnya belajar terus alhamdulillah kumlot. Jadi lulusan terbaik waktu itu. Wow, Ya, luar biasa. iya. Jadi Bu. setelah lulus dari teknik kimia kan pengennya, karena di teknik kimia itu kan berkutatnya dengan perusahaan ya, dengan produksi, dengan apa ya, pokoknya tidak jauh-jauh dari perusahaan kan gitu. Pengennya ya bekerja di perusahaan yang besar, bisa melanglang buana ke seluruh dunia kan, seperti itu Iya. namanya cita-cita. Betul. Tapi ternyata ayah saya termasuk seorang ayah yang kolot. Oh, oke. Saya mau ngambil S2 aja nggak boleh, bilangnya katanya nanti kalau ngambil S2, lulus S2 nikahnya sama siapa. Seperti itu, sampai seperti itu gitu loh. Perempuan gitu, Iya, Ibu, ya. perempuan. Terus gimana? Ya harus kerja. Tapi saya pengen kerja, iya, tapi kerjanya di Tuban. Padahal saat itu, saat saya lulus, perusahaan di Tuban tuh banyak yang belum beroperasi. Iya. Ada yang beroperasi pun seperti contohnya Semen Indonesia gitu ya. Iya. Itu moratorium pegawai, jadi tidak menerima pegawai. Waktu itu sempat ikut tes di Nestle, Iya. sudah masuk, ternyata nggak boleh berangkat. Karena apa? Penempatannya di Irian Jaya. Wah. Katanya cewek ngapain cari nasi ini aja kok sampai jauh. Ke Irian gitu. Jaya, Papua. Ikut tes di perusahaan kimia punyanya orang ini Korea. Oke. Itu hampir masuk juga langsung di-cut sama ayah saya, nggak boleh. Terus sampai akhirnya pokoknya di Tuban. Iya. Dan waktu itu ada pendaftaran pegawai negeri sipil. Saya waktu itu tidak terbersit sama sekali untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, karena ayah saya, ibu saya pegawai negeri sipil semua, dan ya kita kan mesti harus lebih lah, mesti kan seperti itu. Karena sudah putus asa ya, nggak boleh kemana-mana ini tadi, karena cewek ragil kan gitu. Ya sudah, saya turuti, ada tes itu dan alhamdulillah masuk. Padahal tanpa ini ya, saya masuknya benar-benar murni dokter. Iya. Jadi nggak ada ini, nggak ada apa
yang katanya ini Oh, tidak iya. ada. Insya Allah tidak ada seperti itu. Tes murni. Iya, gitu. dan begitu saya masuk, nama saya muncul di koran, ya orang tua saya seneng. Karena apa? Oh, terkabul doa saya, anak saya nggak jadi kemana-mana gitu loh. Di Tuban. Dan waktu itu memang jadi PNS Tuban sih, PNS Iya. Tuban Kabupaten Tuban. Penempatan pertama di Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan. tahun 2005 ya, kemudian 2007 saya dipindah ke Disnaker Kabupaten Iya. Tuban. Terus setelah itu tahun 2014 saya diikutkan diklat pengawas ketenagakerjaan. Oh, itu. Ternyata ada undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Di sana menyebutkan kalau pengawas ketenagakerjaan ini nantinya itu bekerjanya atau tupoksinya beralih ke diambil alih pusat Pusat. dan di provinsi kan gitu. Iya. Bukan di kabupaten gitu Iya. ya. Saya sempat berpikir, waduh, nanti gimana saya ini? Jauh lagi. Tapi ya Dengan gimana Pak ya? Menteri ini, Pak Menteri Kesehatan ini. Iya, terus akhirnya per 1 Januari 2017 sudah langsung ini apa? Pengawas ketenagakerjaan memulai tugasnya baru di lingkungan provinsi. Tapi alhamdulillahnya untuk di Jawa Timur kita masih tetap di kabupaten kota masing-masing gitu loh. Dan tempatnya aja yang pindah. Yang dulunya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tuban ikut yang provinsi, dan tempatnya di Tuban itu ada UPT BLK Tuban yang notabene itu di bawahnya Disnaker provinsi juga gitu loh. Jadi ya dimudahkan. Akhirnya saya berpikir, oh berarti menurut orang tua itu ya enak ya. Tuh. Memang ya. Sampai saat ini ya bersyukur sekali gitu loh waktu itu nuruti kata-kata orang tua gitu. Karena memang keinginan orang tua itu juga yang terbaik, Iya. pengen yang terbaik buat Betul. anaknya. Apalagi selain anak perempuan, terakhir inginnya ya dekat dengan Iya. ayah ibunya, mungkin begitu Bu ya. Dan ternyata memang barokahnya luar biasa Betul. dengan Ibu Erni seperti sekarang ini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, sekali lagi luar biasa. Ini kan ada audiens 493 orang ya. Ini boleh kalau semisal mau ada satu pertanyaan Boleh, tentang boleh, monggo. bulan K3 atau seputar K3, karena RSNU juga menerapkan K3 ya. Ini jadi boleh. Oh iya, dan dapat penghargaannya, dapat loh RSNU. Dapat ya? Iya. Wah, tepuk tangan. Oke, ada mungkin yang ingin bertanya? Untuk ini Bu Erni, SMK 3 itu kan rumah sakit emang sudah memiliki Ya. sertifikasi SMK 3 Iya. sama PJK 3. Itu mungkin sekilas apa sih nilai plus ya yang didapatkan gitu, baik dari segi apa kita di perusahaan atau di instansi kita ataupun untuk masyarakat. Iya. Seperti kita ketahui bahwa SMK 3 itu juga penerapan dari peraturan perundang-undangan ya. Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Di sana kan ada kriteria-kriteria tertentu gitu ya, kriteria-kriteria tertentu yang wajib dimiliki oleh perusahaan. Otomatis kalau perusahaan bisa mendapatkan itu, insya Allah tahun ini RSNU dapat juga yang SMK 3 ya penghargaannya. Berpengaruh langsung ke masyarakat. Berarti masyarakat akan tahu kan, oh di sana loh SMK 3-nya itu jalan. Dan dia akan, oh berarti kalau saya perawatan di sana, otomatis juga ini ya akan merasa nyaman gitu. Kalau masyarakat yang dicari kan kenyamanan gitu ya. Nah penerapan SMK 3 itu kan juga kalau kita menerapkan sesuai kriteria, saya jamin, saya berani menjamin itu juga akan nyaman gitu loh. Betul. Jadi untuk keselamatannya terjamin, kesehatannya juga seperti itu. Kalau terhadap tenaga kerja pasti berarti kan sudah ada perhatian seperti itu dari perusahaan, otomatis tenaga kerjanya juga merasa aman seperti tujuan dari K3 tadi, memberi rasa aman ke siapa? Ke tenaga kerja, orang lain di tempat kerja. Pasien ini kan juga orang lain di tempat kerja. Betul. Dan juga sumber-sumber produksinya akan merasa aman seperti itu. Wah, ternyata memang ranahnya juga cukup penting Bu ya, Iya. karena memang ini keseharian ya, setiap hari kan perlu diterapkan, dan betul. kenyamanan juga harus dibentuk setiap hari juga, Iya. pelayanan setiap hari begitu.
Nah, ini untuk terakhir mungkin ya, harapan dari Ibu sendiri untuk peserta atau pemirsa-pemirsa dari Nukleus Podcast sendiri ya, seputar dari K3. Monggo silakan, seperti apa untuk Harapannya tentu saya yang pertama buat ini insan-insan industri gitu ya. Saya berharap semoga khususnya yang ada di Tuban bisa menerapkan budaya K3 dalam setiap langkahnya gitu ya. Karena kita tahu safety first. Yang pertama dari diri kita. Seperti tujuan dari K3 tadi memberikan rasa aman, otomatis kalau K3 bisa diterapkan semua akan merasa aman, seperti itu. Kalau dari lingkungan perusahaan bisa aman, otomatis juga akan memberikan dampak terhadap masyarakat. Masyarakat juga akan merasa aman karena kita tahu untuk industri itu kan juga ada di lingkungan masyarakat, seperti itu. Dan kalau semuanya sadar, mulai baik dari pemerintah, masyarakat maupun dari insan perusahaan menerapkan itu semua, saya rasa budaya K3 bisa diterapkan dan seperti itu tadi, akhirnya semua akan harmonis gitu loh untuk pelaksanaan dari K3 dan juga ke sektor-sektor yang lain seperti semua itu. bersinergi juga, Iya, Bu, ya. bersinergi. Jadi oke, wah sebenarnya menarik sekali ya obrolan kita pada siang hari ini. Tapi memang waktu kita tidak panjang. Saya Iya, juga betul. terima kasih banyak kepada Sama-sama. Bu Erni karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang di Nukleus Podcast pada siang hari ini. Iya. Ya, jadi untuk teman-teman atau pemirsa dari Nukleus Podcast ya, ini kita hari ini sudah mendapat ilmu banyak ya. Nah, jangan lupa untuk selalu standby ya untuk video-video selanjutnya dari Nukleus Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta share ke keluarga dan teman-teman kalian. Nah, ini untuk menutup segmen kita Bu ya pada siang hari Iya. ini, kita jargon dulu Bu ya. Boleh, Jargon boleh. dari Nukleus Podcast ya. Iya. Jadi kalau saya bilang Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus Oh, gitu ngobrol ya. santai Ngobrol dan santai, maknyus. ngobrol santai dan Oh iya, maknyus gitu boleh, ya. boleh. Oke. Ya. Nukleus Podcast, Ngobrol santai dan maknyus.